Dengan tema atau judul menjaga lisan, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sudah berbuka? Sudah. Bapak sehat? Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Karena kalau nggak sehat nanti terganggu ibadah puasanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang revolusi alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Ikhwan, Wakil Bendahara dan Sekretaris yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh perempuan. Karena sungguh tidaklah sempurna iman seorang lelaki jika tidak dilengkapi dengan seorang perempuan. Nah, jadi seperti itu. Falyattaqillah bil baqi. Selebihnya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada malam hari ini secara singkat seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, pentingnya menjaga lisan. Lisan pada umumnya secara global ataupun secara sistematis, deskriptif dan semacamnya, itu seringkali diartikan sebagai lisan, lidah yang tak bertulang ini. Maka kalaulah kita fungsikan lisan ini, maka kiranya bisa dipetik menjadi beberapa poin pentingnya dari menjaga lisan tersebut. Poin yang pertama secara singkat, ini Masya Allah sudah siap-siap mau menulis. Tadi bahkan sudah ada yang bertanya, Ustaz, apa judul kita malam ini? Minta bocoran langsung, bocoran soal, mau ditulis. Jadi poin yang pertama adalah lisan bisa menyebabkan di antara manusia itu perpecahan. Oh, langsung dicatat. Karena salah satu penyair Arab mengatakan, al-kalamu yanfuzu wa la tanfuzu al-ibra. Sesungguhnya lisan itu lidah kita yang tak bertulang bisa menembus apa yang tidak ditembus oleh ibra, jarum yang kecil. Maka singkatnya kisah imam kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Wa kana Asy-Syafi'i idza masya ila al-masjid ghulqat kullu udhunayhi. Imam Syafi'i itu kalau dia berangkat ke masjid, sekarang ada Masjid Al-Ikhwan yang Masya Allah AC-nya sekeliling, itu ditutupnya semua kedua telinganya. Karena apa? Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau begitu jenius. Kalaulah ada perkataan baik, kalamul khairat disampaikan oleh manusia ataupun sekitaran lingkungannya, maka dia langsung hafal. Karena dikisahkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i, wa kana Asy-Syafi'i idza quri'a lahu 70 buyutan fa yahfazuhu kullu. Imam Syafi'i itu jika dibacakan 70 bait syair segala macam hadis dan semacamnya syarah, kemudian dia langsung hafal 70 bait. Kemudian Imam Syafi'i karena kejeniusannya, karena kecerdasannya pada bulan Ramadan, wa kana Syafi'i, sungguh Imam Syafi'i itu yukhatimu Quran 60 marat fi syahr Ramadan, mengkhatamkan Al-Quran 60 kali pada bulan Ramadan. Sudah ada belum yang 60 kali sampai malam ini? Belum. Saya sekali itu belum, masih baca-baca aja. Jadi Imam Syafi'i itu satu di siang, satu di malam, jadi 2 kali khatam. Begitulah Imam Syafi'i, dan begitulah tajamnya lisan tadi. Kalau lisan bisa memecah belah, maka persatuan itu sangat sulit untuk dirangkul, untuk menggapai ridha, rahmat dan meningkatkan iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua,
Poin yang kedua adalah lisan bisa menjadikan sarana keselamatan bagi diri kita, bagi manusia. Karena disampaikan pula as-salamatul insan fi hifdzil lisan. Sungguh manusia itu akan selamat, salah satu faktornya, asbabnya sebab keselamatannya adalah lisan. Menjaga lisannya maka selamat dia. Bukankah diriwayatkan dari Imam para hadis Imam Bukhari, kemudian disampaikan bahwasanya pada zaman dahulu pernah Imam Zubair, disampaikan dari Imam Jurayj, pernah sahabat itu yang kalangan yang tidak menyukai Salman Al-Farisi menghibah dia dengan lisannya. Maka tak selamat mereka, karena keluar langsung hadis redaksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum bidzanna, jauhilah ghibah dan semacamnya. Fa inna dhanna akdzibul hadis. Sesungguhnya ghibah itu adalah perbuatan perkataan yang dusta. Kemudian wala tajassasu wala tahassatu wa kunu ikhwana. Jadilah kalian bersaudara. Maka lisan itu menjadi salah satu sebab kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Indonesia ini saling merangkul dengan intelektualnya, saling merangkul dengan lawyernya, dengan pengetahuan hukumnya, dengan lisannya saling merangkul dan tidak saling memukul, maka Indonesia akan terwujud menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Poin yang ketiga, lisan juga menjadi unsur penyelamat dunia dan akhirat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Imam Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bardisbah Bukhari, nama bulannya Imam Al-Bukhari. Kemudian disampaikan, man sataral musliman, siapapun yang menutupi aib seorang saudaranya, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Maka ibu nanti kalau mau selamat, lisan. Termasuk kami juga ya bapak-bapak, harus menjaga lisan. Jangan berbicara ke sana, berbicara ke sini, membawa ghibah dan semacamnya. Wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'dha. Jangan saling mencari kesalahan, karena dengan lisan itu sungguh kita akan selamat di dunia dan akhirat. Karena sungguh ketakwaan di hadapan Allah itu bisa dibangun kalau ruang lingkupnya lisan kita yang satu ini bisa kita jaga, maka yang tadinya memukul bisa saling merangkul. Bahkan rangkulan itu kelak, kalaupun ia pasangan pasutri suami istri, sampai di akhirat kelak, maka akan saling merangkul menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Siap ibu-ibu? Siap. Siap insyaallah. Ibu-ibu lagi fokus, alhamdulillah. Kemudian pada poin yang ketiga ini, dunia dan akhirat tidak bisa hanya kita cukupkan dengan menjaga lisan, akan tetapi spirit Ramadan harus kita tuangkan di dalamnya. Kalau selama ini mohon maaf dan mohon izin, kita masih fokus mengisi rekening BNI kita, mengisi rekening mandiri kita, kemudian BSI kita, Rio Kepri dan semacamnya, maka pada momentum Ramadan ini kumpulkan segala amal soleh dan tinggalkan semua amal salah, termasuk percakapan ataupun pembicaraan yang tidak sesuai, yang menjadi sebab dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu pula spirit Ramadan akan kita bawa keluar Ramadan nanti menjadi insan yang takwa dan iman serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat apa poinnya? Jadi 3 poin tadi. Pentingnya menjaga lisan, karena lisan kita ini yang tadinya kerabat bisa menjadi orang yang terpisah jauh dari martabat. Kemudian yang tadinya saudara bisa saling memukul, berkelahi karena lisan. Banyak sebabnya yang menjadikan perpecahan, akan tetapi Rasulullah menjadikan lisan kita salah satu faktor yang sangat berbahaya pada organ tubuh manusia. Maka mudah-mudahan pada malam hari ini kita semuanya pada momentum Ramadan yang hanya kita dapatkan 1 bulan di dalam 1 tahun, kemudian spirit ini tidak kita cukupkan hanya di sini, keluar dari Ramadan, insyaallah kita menjadi insan yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, pesan terakhir daripada Satafal Rohani ini, kata Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang menyampaikan, man kana yawmihi khairan min amsihi fahuwa labih. Siapapun
yang harinya lebih baik daripada hari sebelumnya, fahuwa rabih, sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung, rabihun. Kemudian man kana yaumihi nuqsan min amsihi fahuwa al-maqbul, sesungguhnya seorang hamba umat Rasulullah yang harinya sama saja dengan hari sebelumnya, sesungguhnya ia adalah orang yang rugi. Kelompok ketiga yang paling celaka di hadapan Allah, man kana yaumihi syarran min amsihi fahuwa mal'un, sesungguhnya manusia yang lemah selalu membutuhkan Allah, yang harinya lebih buruk daripada hari sebelumnya, baik daripada potensi dirinya, baik daripada kualitas dan kuantitas dirinya. Syarran min amsihi fahuwa mal'un, maka dia celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada di sini hari-harinya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini tausiah singkat. Kemudian mohon dimaafkan karena manusia lisannya memang seringkali berkata-kata, tetapi kesadaran diri terkadang lupa bahwasanya kata-kata itu bisa menembus ke dalam hati, menyinggung sehingga menyebabkan persaudaraan itu rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau maafkan saya Ibu? Mau, alhamdulillah. Bapak mau maafkan saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya ini, sekali lagi mohon maaf. Kalaulah ada manfaat yang bisa diambil, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada keburukan serta kekurangan yang masih banyak, itu mutlak dari diri hamba Allah ini yang paling lemah. Kemudian sekali lagi mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz telah memberikan nasihat yang kita bersama. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga lisan kita, karena terjaganya lisan kita bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.